Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pembuatan website kami untuk memenuhi tugas pemrograman website dasar. Perkenalkan, nama saya Aryo Budi Pratama, NPM 2023 4350 1988, dan teman saya Jaki. Saya Muhammad Rafif Muzaki dengan NPM 2023 4350 1930. Teman saya selanjutnya Prayoga Saputra. Perkenalkan, saya Prayoga Saputra Ramadhani dengan NPM terakhir 1934. Selanjutnya teman saya Rika. Perkenalkan, nama saya Rika dengan NPM terakhir 1981, dan untuk selanjutnya teman saya Alidia. Perkenalkan, nama saya Alidia Zafira Ramadhani dengan NPM terakhir 1925. Lanjut lagi teman saya Rani. Perkenalkan, nama saya Syahrani Sinta Dewi dengan NPM belakang 1973. Lanjut teman saya Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Marasabesi, NPM terakhir 1951. Selanjutnya ada bagian HTML. Di sini ada doctype HTML, menandakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5 supaya browser membaca kode dengan benar. Selanjutnya ada HTML lang ID, menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam halaman ini menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada hit. Bagian ini berisi informasi halaman, bukan tampilan utama. Yang isi dari hit itu ada meta charsit agar teks bisa tampil dengan benar. Lalu ada meta name supaya tampilan menyesuaikan layar HP dan laptop. Title, judul halaman yang muncul di tab browser. Link menghubungkan halaman dengan font dari Google Fonts. Lanjut ada style, tempat menuliskan CSS untuk mengatur tampilan. Yang selanjutnya itu ada body. Bagian ini berisi semua tampilan yang terlihat oleh pengguna. Terus ada div class, ada bagian leaf, bagian kiri halaman yang berfungsi sebagai tampilan informasi dan sambutan. Di dalamnya itu ada div class brand, itu menampilkan nama atau logo website. Mari kita lihat ke bagian websitenya, nama atau logo websitenya. Nah ini. Terus lanjut lagi, ada div class welcome. Di situ ada H1 yang dimana itu ada judul utama atau kalimat sambutan. Kita lihat ke bagian websitenya, judul utama dan kalimat sambutan. Terus ada P yang berarti itu penjelasan singkat tentang layanan perpustakaan. Selanjutnya ada div class right, itu bagian kanan halaman yang berisi form login pengguna. Kita lihat ke websitenya, bagian kanan yang berisi form login pengguna. Terus lanjut lagi ada div class login card, kotak khusus yang menampung semua elemen login. Nah itu. Terus lanjut lagi ada judul form login. Di situ ada H2 akses pengguna. Terus ada silakan masuk untuk melanjutkan, itu menjelaskan bahwa bagian ini adalah halaman login. Lalu ada input ID pengguna, yang dimana itu ada label ID pengguna, terus ada input text, digunakan untuk memasukkan ID penggunanya. Nah, di situ bisa dimasukkan untuk ID penggunanya. Lanjut lagi untuk kata sandi. Kata sandi ini ada label, terus ada input type juga, terus password, digunakan untuk memasukkan password dan teks disembunyikan. Jadi di situ bisa dimasukkan password dan teksnya tidak kelihatan atau disembunyikan. Selanjutnya ada CAPTCHA, digunakan sebagai kode keamanan agar bukan robot yang login. Bagian CAPTCHA terdiri dari
Ada div ID, ada input ID, ada div class, ada smile ID. Terus selanjutnya ada tombol login. Tombol login ini ada button, terus masuk button, digunakan untuk mengirim data login dan mengecek CAPTCHA. Nah, di bagian situnya bisa diklik CAPTCHA-nya, terus pencet untuk bagian loginnya. Terima kasih, penjelasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan JavaScript bagian login. Di sini ada CAPTCHA text. Itu untuk menyimpan kode CAPTCHA yang benar. Awal kosong, nanti diisi huruf dan angka acak. Terus di bagian ini fungsi generate CAPTCHA. Ini tugasnya membuat CAPTCHA baru. Terus yang bagian const charge itu huruf besar dan angka. Yang di bagian sini itu untuk supaya CAPTCHA lama tidak tercampur sama CAPTCHA baru. Dan bagian ini itu membuat 5 karakter acak. Yang ini kode CAPTCHA-nya. Setiap pulang ambil 1 karakter secara acak, digabung jadi 1 kode CAPTCHA. Di bagian dokumen elementary, get element nanti ini ya di crop. Di bagian dokumen get element itu fungsinya untuk menampilkan CAPTCHA ke layar, yang dimana user bisa melihat kode CAPTCHA. Terus di sini ada fungsi validate CAPTCHA. Fungsi ini dijalankan saat tombol masuk ditekan. Bagian ini untuk mengambil teks CAPTCHA yang diketik user. Dan bagian yang ini itu mengambil pesan kalau CAPTCHA salah ketik. Bagian if input CAPTCHA text itu tuh untuk membandingkan apa yang diketik user dengan CAPTCHA yang benar. Jika CAPTCHA salah, di bagian ini itu untuk menampilkan tulisan CAPTCHA salah jika salah ketik kode CAPTCHA-nya. Dan jika CAPTCHA benar, dan bagian ini itu untuk kalau CAPTCHA-nya benar. Jadi nanti muncul pesan login berhasil kalau misalkan ininya diketik dengan benar. Dan ini bagian ini itu untuk menampilkan CAPTCHA baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS-nya. Pada halaman login ini, CSS digunakan untuk mengatur struktur layout tampil visual, animasi, dan responsasi agar halaman terlihat modern. Selanjutnya, pertama saya menambahkan code khusus menggunakan code page, yaitu row yang digunakan pada bagian logo supaya tampil berbeda dan memiliki identitas tersendiri. Selain itu, font dari Google Font yang digunakan untuk judul
agar terlihat lebih elegan. Selanjutnya pada bagian body, saya menggunakan display flex untuk membagi halaman menjadi dua bagian secara horizontal, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Tinggi halaman dibuat 100 pH agar memenuhi layar, supaya dengan warna latar belakang bernuansa krim agar terlihat lembut. Selanjutnya bagian kiri halaman berfungsi sebagai tampilan visual atau heterosection. Layout diatur menggunakan flexbox dengan arah kolom, sehingga konten tersusun dari atas ke bawah. Background menggunakan gambar berpustakaan yang dikombinasikan dengan overlay gelap agar teks tetap terbaca dengan jelas. Pada bagian ini juga ditambahkan animasi fade in agar tampilan muncul secara halus saat halaman dibuat. Selanjutnya bagian kanan. Halaman berisi from, login konten diposisikan tepat di tengah menggunakan align items dan justif konteks. Di dalam terdapat login card yang dibuat menyerupai kartu dengan warna putih. Sudut membulat dan bayangan untuk memberi efek menggambang login card ini juga diberi animasi slide up sehingga tampilan terlihat lebih dinamis. Selanjutnya untuk input dan label. Ukuran dibuat penuh agar rapi, serta ditambahkan efek fox berupa perubahan warna border yang bayangin ringan. Pengguna tahu input sedang aktif. Tombol login diberi gradasi warna dan efek hover berupa pergeseran ke atas dan bayangan agar terlihat interaktif. Ada juga pada bagian captcha. Saya menggunakan flexbox agar kotak captcha dan input sejajar. Kotak captcha dibuat dengan gradasi warna, jarak antara huruf, dan user ledge non agar tidak bisa disalin. Terakhir, saya menggunakan media Word untuk mengatur tampilan pada layar kecil saat ukuran layar mengecil. Layout berubah menjadi vertikal agar tetap nyaman digunakan di perangkat mobil. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ini kita masuk ke tampilan main dashboard, yang dimana ini ada ibaratnya ini identitas kelompok kita, kelompok 4. Di sini headernya ada home, ini cuman logo kalau nggak judul. Di sini ada peminjam, ada menu peminjam. Di sini ada login juga kalau misal mau kembali ke tampilan sebelumnya, yaitu login. Nah, di sini saya buat latar belakangnya itu seperti perpustakaan, yang dimana dia menyajikan pembacanya dengan kata-kata yaitu welcome to the library store. Ini namanya ya BTW ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian kontennya, isinya, yaitu pertama latar belakang berdirinya perpustakaan ini. Dan di bawahnya lagi ini ada fiturnya, 4 fitur teratas di perpustakaan Star.
Nah, di sini ada sedikit gambaran tentang lokasi, tentang struktur bangunannya. Dan untuk codingannya di sini saya ada 3, yaitu HTML dengan CSS eksternal dan JavaScript. Nah, untuk di bagian header di sini saya pertama saya atur dulu bagian header. Nah, di sini ke hero tuh tadi ini yang di latar belakang. Nah, terus ketiga di sini ada main. Di sini untuk fitur ini, kalau yang latar belakang tadi ini. Nah, setelah main ini masuk ke main itu dibagi jadi 2, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan, karena ini memakai displaynya flex. Jadinya saya bagi 2, sebelah kiri dan sebelah kanan foto dengan rating bintangnya. Nah, selanjutnya ini saya berikan sedikit slide dengan CSS juga. Setiap 4 detik sekali dia akan berpindah ke kanan, dan bisa juga dengan button ke kanan atau ke kiri. Dan di bawahnya ada header. Di bawahnya ada footer untuk identitas saja. Dan selanjutnya di sini misal kita klik home, ini akan masuk ke website yang sama. Dan untuk login ini akan ke back lagi ke login. Dan kalau untuk ke peminjam, kita akan masuk ke HTML selanjutnya, yaitu peminjam. Kita akan bahas CSS dari main dashboard. Di sini ada CSS globalnya. Di sini untuk keseluruhan bodinya. Di sini untuk HTML yang A. Misal seperti ini. Ini untuk perwakilan, misal dari A berarti kan A semuanya yang ada di HTML sini. Dia nanti akan masuk ke CSS-nya ini untuk defaultnya. UL juga sama. Nah, untuk di bagian header, di bagian sini, di sini saya pakai kelas judul, nav, sama back login. Ini dibagi jadi 3 biar mempermudah aja untuk mengatur tampilannya. Di sini header untuk keseluruhannya. Di sini saya buat transparan karena agar jadi satu sama backgroundnya. Terus di sini saya displaynya flag agar dia menyamping bukan berbentuk kolom. Di sini center, di sini justify content, ini space between agar dia di sebelah kiri, tengah, dan kanan. Jadinya ada jarak antar kelas judul, nav, sama kelas back login. Dan untuk di sini kelas judul CSS seperti ini. Ini kelas judul. Di sini kan ada 2, ada gambar sama ada teksnya. Ini saya jadiin display flag agar sebaris. Jika kalau bukan sebaris nanti di sini gambar di atas, kelompok 4 di bawah. Jadi saya buat display flag aja. Di sini center, ini saya kasih jarak antara gambar dengan teksnya 8.
Di sini font familinya Montserrat, font size, letter spacing agar tidak terlalu dempet antar huruf. Di sini untuk logo, di sini saya kasih nama logo kecil untuk gambarnya. Ini gambar buku ini terlalu kecil jadinya tidak terlalu terlihat. Nah, di sini untuk nav sama nav UL ini saya pisah lagi CSS-nya. Di sini saya juga display flex agar dia sebaris dari home, perpustakaan dan peminjaman. Di sini dari home, perpustakaan, peminjaman. Dan jaraknya juga saya atur 50. Logonya untuk logo spesialis karena dia sesuai dengan tema websitenya aja, jadinya saya menggunakan font familinya Rustic Roadway Personal Use yang berbeda dengan home dan peminjamnya, yaitu dia pakai font familinya Montserrat dan font size-nya juga beda. Di sini ada efek sederhana untuk setiap menu. Jika kursornya tepat di atasnya, dia akan berubah warna agak ke krim. Dan untuk login di sini, untuk kembali ke tampilan loginnya lagi, di sini ada login HTML. Di sini saya buat warna putih. Sebenarnya opacity ini tidak terlalu berpengaruh ya. Ini bisa dihapus juga bisa. Nah, di sini ada hero session, yaitu untuk bagian latar belakang dan teks welcome to the library start. Nah, di sini saya buat tingginya 875 agar bisa menutupi bagian header. Terus backgroundnya ini gambar. Terus ada background size, cover agar tidak melebihi batas yang diatur. Di sini margin top, dia juga margin atasnya itu agar melebihi batasnya biar biar masuk ke bagian header. Di sini ada hero text sama hero text H1, ini saya pisah biar hero text untuk generalnya, untuk H1 ini untuk spesifik. Dan untuk latar belakang, di sini latar belakang. Nah, ini untuk generalnya saya display flag lagi, space between agar space between ini juga sebenarnya tidak usah, bisa ini. Nah, untuk maksimal lebarnya ini saya kasih 1300 agar dia enggak kecil banget untuk wilayah latar belakangnya. Di sini ada teks konten yang berisi kelas country, tag, dan dash. Di sini country-nya saya general aja untuk fontnya semuanya. Jadinya untuk H1, tag, country, biasanya itu semuanya pakai font familinya Rustic Roadway Personal Use. Ini untuk bagian country-nya. Dan untuk bagian H1 saya pakai default fontnya, dan tag juga. Di sini saya pakai warnanya grey agar berbeda aja dari yang lain. Di sini ada gabungan dari 3 kelas, width biar dia lebarnya 100% dari
1300. Untuk deskripsi juga ada ini line height, ini untuk jarak antar baris, maksud saya antar baris agar tidak terlalu dempet antar barisnya. Terus highlight ini untuk bagian di kelas desk, ini kan saya kasih span highlight agar dia berwarnanya berbeda sendiri, warna merah. Dan di sini ada lagi di sini saya kasih main 2 ya, soalnya tadi saya rencananya ini saya mau kasih kelasnya main 1, tapi karena di sini konteksnya latar belakang berdirinya perpustakaan, jadi saya kasih kelasnya latar belakang saja. Di sini main 2 ada if main 2 yang berisi dengan titel, tujuan, sama deskripsi 2. Ini saya dekorasi aja sih, kasih titik biar nggak yang kosong-kosong banget di sebelah sininya. Di sini untuk bagian CSS main 2-nya ini kita kasih generalnya dulu, habis itu nanti saya spesifiknya bagian masing-masingnya. Misal if main 2 ini kan generalnya, terus titel ini spesifik untuk titel, pas titel saja. Ini tujuan, titik juga sama. Dan ini untuk bagian kanannya yaitu yang berisi image dan bintang-bintang. Di sini untuk generalnya juga saya pakai red content karena tadi left. Sini saya right. Di sini card juga relatif. Di sini card image tingginya biar 220, sama lebarnya dia menyesuaikan 100% dari gambar aslinya. Object fit ini cover agar tidak melebihi cover batas dari gambarnya atau dari pengaturan generalnya. Nah, ini kita masuk ke slide outer yang dimana di sini ada campuran JavaScript. JavaScriptnya yaitu slide gambar. Ini saya sudah siapkan. Untuk slide-nya saya kasih display flex karena emang di sini kan banyak gambarnya ya. Jadinya kalau misalnya tidak di display flex nanti malah jadi seperti kolom yang ke bawah arahnya. Dan ini di sini untuk mengatur lebar sama tinggi konten gambarnya. Di sini ada arrow, yaitu ini button di sini. Ada arrow. Nah, ini ada efek sederhana untuk tanda panahnya. Nah, seperti ini. Di sini ada footer untuk bagian bawahnya. Di sini kita masuk ke bagian JavaScript untuk slide-nya. Di sini pertama ada elemen-elemen yang digunakan JavaScript untuk mengambil data dari CSS-nya. Terus ada variabel utama di sini. Di sini 1 karena mulainya dari 1 bukan dari 0, karena nanti ada slide clone di awal. Ada clone-nya di sini. Di sini kunci untuk infinite loop seperti ini kan, misal dari awal sini dia akan infinite loop. Misal kita ke arah kanan, infinite loop ke kanan, jadi kembali lagi.
Nah, di sini ada lagi clone-nya yang tadi untuk sebelum satu dia pakai clone dahulu. Nah, di sini ada posisi awal karena ada clone di depan sebelum satu. Jadinya kita kasih posisi awalnya dulu untuk sebagai penanda clone-nya. Di sini ada function tuh untuk tanda panahnya ya, untuk biar saat diklik tanda panahnya tuh dia akan menjalankan function ini. Functionnya tuh seperti animasi untuk gerak kanan gerak kirinya di sini agar lebih ada animasinya saja, tidak kaku. Di sini ada next slide pas waktu kita pencet buttonnya. Di sini untuk buttonnya ini untuk tombolnya, untuk saat ditombol itu dia akan manggil fungsi dari sininya. Di sini ada looping. Di sini looping biar transisinya halus. Di sini ada auto slide yang dimana itu selama 4 detik dia akan auto slide ke arah kanan. Contohnya dia akan otomatis 4 detik ke kanan, 4 detik lagi ke kanan. Infinite loop juga. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari main dashboard. Baik, selanjutnya di sini sudah masuk ke dalam daftar buku, di mana di headernya di pojok kiri ada logonya perpustakaan. Terus di sini ada daftar menunya, ada home, daftar buku. Lalu di sini ada keranjang sama search buat ininya, search barnya. Di sidebarnya ada bagian kategori dan buku teratas. Di kategori ada kategorinya ada hukum, teknologi, komik, dan buku teratasnya ada 3 buku teratas di sini. Di sini ada tampilan semua bukunya dari semua kategori. Terus kita bisa milih, misalnya kita mau milih kategori hukum, jadi hanya buku hukum aja yang muncul. Kalau mau milih teknologi, hanya teknologi aja. Komik, hanya komik aja. Misalnya kita mau masukin ke keranjang, kita mau pinjam, kita tinggal pilih buku-bukunya. Nah, tadi di pojok kanan sini ada notifikasi warna hijau kalau kita nyimpen buku ke keranjang. Yaitu di sini muncul pop-up-nya buku-buku yang tadi kita masukin. Di sini ada silang untuk hapus buku-bukunya. Terus sini ada tombol pinjam, terus di sini ada tombol kembali. Kalau kita pencet tombol kembali, dia akan kembali lagi. Kalau kita pencet tombol pinjam, nanti dia akan masuk ke form peminjaman. Selanjutnya di sini ada tampilan HTML-nya. Di bagian atas struktur dasar HTML-nya. Terus di sini ada titelnya, daftar buku perpustakaan. Di sini ada link untuk menotkan ke CSS-nya. Di sini link font yang kita gunakan untuk icon, gambar-gambar icon tadi. Lalu masuk ke bagian notifikasinya. Tadi di notifikasi muncul tulisan di pojok kanan kalau kita nambahin buku, Anda menambahkan 1 buku keranjang. Terus di sini di bagian logo tadi ada tulisan perpustakaan. Nah, di sini linknya. Jadi kalau kita klik home, dia nanti bakal balik lagi ke page sebelumnya, halaman sebelumnya. Terus ini ada class drop down. Jadi kalau kita tadi ke daftar buku, dia akan muncul ke bawah gitu, book list. Nah, di sini ada tampilan daftar buku HTML-nya, linknya. Terus masuk ke dalam header-nya. Di header tadi ada bits di sini 0. Kalau kita baru masuk tadi, ini bisa kalau kita hapus di sininya, dia akan 0 di sini. Lalu ini untuk bagian search bar-nya. Kalau kita lihat di sini nih ada cari buku, terus kita bisa klik lagi tutup. Oke, masuk ke bagian kategori. Di kategori di sidebar tadi sebelah kiri
ada pilihan kategori semua buku, hukum, teknologi, dan komik. Lalu di bagian buku teratas, tadi kita bisa lihat di sini ada 3 buku teratas. Ini kita tinggal masukkan saja buku teratasnya. Lalu di sini ada daftar bukunya. Di sini daftar bukunya semua sampai ke buku ke-9 di sini, buku semua. Lalu selanjutnya ada kartu pinjam. Tadi kartu pinjam, kalau kita pinjam ada bagian total buku, terus ada button kembali sama button pinjam. Lalu selanjutnya di bawahnya ada footernya, bagian bawah sini ini footernya. Lalu ini link untuk masuk ke JavaScript-nya. Baik, selanjutnya di sini ada JavaScript dan CSS. Di sini CSS nanti akan dibahas oleh teman saya. Saya akan lanjut ke pembahasan JS-nya. Di sini ada elemen-elemen yang digunakan. Di sini dari HTML ada card iconnya diambil, pinjamnya, biar JavaScript-nya nanti bisa mengelola si HTML itu. Lalu di sini ada ambil data dari chart yang dari chart, lalu disimpan ke storage, terus gimana sih gue ngomongnya? ulang. Jangan ketawa, aduh. Diam. Gak ada. Sabar. Ini berapa menit lagi? 13 menit lagi. Ya, bisa nanti gue kasih link baru. Sabar. Keburu 13 menit. Cepetan anjing. Iya, ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagian JS-nya, dan CSS nanti akan dibahas oleh teman saya. Di JS di sini ada bagian paling atasnya DOM content load-nya. Di DOM content load ini digunakan agar JavaScript ini bisa berjalan setelah halaman webnya itu siap digunakan. Lalu di sini ada elemen-elemennya dari HTML yang dipasangkan ke JavaScript supaya JavaScript-nya bisa mengelola HTML tersebut. Lalu di sini ada bagian untuk ambil data dari storage dan simpan chart ke storage. Lalu di sini bagian notifikasinya. Tadi notifikasi yang di bagian pojok kanan sini, kalau kita tambahkan, dia akan muncul sini. Nah, ini dia munculnya hanya selama 3 detik. Lalu ada filter kategori. Filter kategori di sini dia misalnya kalau kita klik di bagian ini nih, hukum, teknologi, ini dia beda sendiri warnanya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita lagi aktif, lagi buka di bagian yang mananya. Nah, itu ada di bagian sini. Lalu untuk kategori ini, kalau kita klik di semua buku, maka dia akan tampil semua bukunya. Tapi jika kita klik hukum, nanti dia hanya kategori di hukum saja, teknologi di teknologi saja. Lalu selanjutnya ada di update keranjang. Update keranjang tadi dimulai dari 0. Misalnya di keranjang masih 0, belum ada buku yang dimasukin, maka di sini tertulis keranjang kosong. Contohnya seperti ini. Nah, di sini tertulis keranjang kosong. Lalu di sini ada di keranjang ini, nanti kalau bukunya sudah masuk, dia akan muncul title dan kuantitinya, jumlahnya. Lalu di sini ada untuk ikonnya, ikon silang tadi. Selanjutnya ke tambah keranjang, ditambah keranjang. Nah, di sini misalnya kalau kita menambahkan buku yang sudah ada, dia tidak akan masuk lagi ke keranjang. Tapi kalau kita menambahkan buku dan dia belum ada, dia akan masuk ke keranjang. Lalu ada hapus dari keranjang. Di sini ini actionnya. Kalau di sini tadi ini event listener-nya. Jadi di sini saat kita ngapus, baru dia sesuai posisi indeksnya, dia akan menghapus setiap satu buku dari array itu. Terus di sini event listener untuk add to cart button-nya. Oke, dari add to cart button ini, misalnya kalau kita di sini ini cart keranjangnya, keranjang kalau kita tampilkan tadi, dia akan muncul di pop up. Misalnya kita masukkan ke keranjang, nah dia akan muncul seperti ini nih.
Lalu pada bagian itu selanjutnya ada search toggle sama search bar. Search toggle itu yang di bagian ini nih search toggle, lalu di sininya search barnya. Selanjutnya ada inisialisasi awalnya, jadi saat kita masuk nanti ke dalam webnya, kita buka web, dia menyimpan buku yang terakhir kali kita masukin. Jadi misal kalau kita masukin 3 buku, nanti pas kita keluar terus kita masuk lagi, berarti 3 buku yang kesimpan. Terus misalnya kalau kita baru masuk ke web, ini buku yang muncul dia akan letaknya di semua buku kategorinya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan penggunaan CSS untuk halaman yang telah Prayoga jelaskan tadi. Di sini ada bagian body. Di bagian body ini saya memilih font family-nya itu Times New Roman. Dengan background color-nya itu abu-abu muda dan untuk teksnya itu abu-abu tua. Nah, untuk bagian logonya itu saya menggunakan font khusus dengan font paste, yaitu font family Rustic Roadway. Nah, untuk header dan navigation-nya itu saya menggunakan display flex. Display flex itu agar seperti ini tampilannya. Logo, menu, dan icon sejajar secara horizontal. Nah, lalu di header dan navigation bar ini menggunakan efek sederhana dengan hopper. Jadi ketika kita mengarahkan kursor ke button atau ke menu ini, maka akan terjadi perubahan warna ataupun ukuran. Nah, untuk drop down menu ini saya memilih posisi absolute agar tidak mempengaruhi atau mengganggu main layout-nya. Nah, di mana? Ulang. Lupa, ulang. Ulang ya. Butuh aku? Iya, ulang aja. Masih ngerekam itu kayaknya. Iya. Oke. Oke, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan penggunaan CSS untuk halaman yang telah Prayoga jelaskan tadi. Pertama, bagian body. Di bagian body ini saya memilih font family Times New Roman dengan latar belakang berwarna abu-abu muda dan untuk teksnya itu berwarna abu-abu tua. Dan untuk logonya itu sendiri saya menggunakan logo khusus yaitu font paste dengan font family Rustic Roadway. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk header dan navigation bar-nya ini, displaynya saya memilih display flex agar tampilannya itu tampilan logo, menu, dan ikonnya itu sejajar secara horizontal. Seperti ini. Nah, di bagian navigation bar-nya ini juga saya menggunakan efek sederhana yaitu hopper. Jadi tampilannya akan ketika kita mengarahkan kursor ini terjadi perubahan warna pada menu ataupun pada icon ini. Nah, di sini ada drop down menu. Di drop down menu ini saya menggunakan position absolute agar drop down menu ini tidak mengganggu layout utamanya. Nah, lalu ada header icon. Header icon ini dipisah dengan header text karena posisinya itu berbeda dan fungsinya juga berbeda. Nah, untuk
card icon positionnya itu relatif karena agar bisa ditambahkan tanda jumlah buku yang telah ditambahkan. Nah, seperti ini yang sudah ditambahkan, yang warna merah ini. Nah, ini adalah penggunaan CSS untuk bagian tanda buku yang telah ditambahkan tadi atau yang disebut badge. Nah, untuk search bar ini tampilannya sebelum diklik ini tidak tampil search bar-nya. Namun ketika diklik akan muncul search bar-nya. Nah, untuk saat search bar-nya muncul itu CSS-nya adalah ini. Nah, untuk main content layout-nya itu dibagi menjadi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ini berisi konten utama yaitu daftar buku, dan sebelah kiri ini berisi kategori dan buku teratas. Nah, ini adalah penggunaan CSS untuk bagian sidebar, bagian kategori. Di sini juga terdapat efek sederhana yaitu hopper. Nah, dan ini adalah penggunaan CSS untuk bagian sidebar buku teratas. Nah, untuk book grid-nya ini saya menggunakan CSS grid. Karena seperti ini tampilnya. Nah, karena di sini kontennya itu kan daftar buku, dan daftar buku ini tuh berbentuk kayak card gitu, jadi banyak dan berulang. Itu kenapa saya menggunakan CSS grid. Di sini juga saya menggunakan grid template columns repeat 3. Itu artinya kolomnya selalu 3, mau bukunya ditambahkan atau dikurang pun kolomnya selalu 3 dan konsisten, tidak berubah-ubah. Nah, ini adalah penggunaan CSS untuk hopper effect di bagian card book yang ini. Nah, ini CSS untuk tag yang new, yang ini. Lalu ini penggunaan CSS untuk add to cart yang ini. Nah, ini untuk tampilan ketika filtering buku di bagian kategori. Nah, untuk tampilan ini. Lalu di sini ada footer dengan latar belakang warna coklat muda dan text color-nya itu hitam. Nah, ini tampilan untuk bagian pinjam. Jadi ketika kita meminjam buku, memasukkan buku ke keranjang, itu bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan position pix agar ketika saya men-scroll websitenya, tampilan ininya pinjamnya tetap ada di sini. Nah, dan ini adalah penggunaan CSS untuk tampilan-tampilan yang ada di card-nya dan lain-lainnya. Nah, untuk ini adalah penggunaan CSS untuk notification pop-up. Ketika buku berhasil dimasukkan ke keranjang, maka akan
muncul pop-up ini, dan ini adalah CSS untuk tampilan itu. Sekian dari saya. Oh, lupa. Baik, selanjutnya kita akan ke menu pendaftaran lagi. Peminjam. Jadi di HTML ini yaitu nih header-nya ada perpustakaan, logo perpustakaan, bisa ada home, ada daftar buku. Kalau ngeklik ini bisa balik lagi. Gak usah ngeklik ya. Nah, bisa ada nama peminjam, misalnya Jaki, nomor HP 12345 segini. Ini email. Buat masukin email, nama jalan, nama kota, Bekasi, misalkan. Nah, misal kita tanggal peminjam sekarang, habis itu tanggal pengembaliannya tanggal 19. Nah, di sini yang sebelumnya, kalau kalian udah minjam, itu akan muncul kayak sebelumnya tuh ada si Yoga minjam Rule of Law, Just Mercy, sama Chainsaw Man. Jadi akan muncul di sini. Nah, habis itu kalau udah ya selesaikan pinjaman, dispatch says pinjaman berhasil, dan dia akan mereset ulang. Nah, tapi apa yang terjadi jika kalian tidak ngisi ini kolom-kolomnya? Nah, kolomnya harus diisi. Nah, tapi ada lagi. Jika kalau kalian tuh misal ya tanggal peminjaman. Nah, kita kan tanggal 16, tapi tanggal pengembaliannya kita malah mencet tanggal sebelumnya, tanggal 2 nih. Nah, tanggal pengembalian tidak valid. Jadi begitu. Nah, langsung aja kita balik ke ini salah pencet. Ke codingan. Jadi saya makanya di sini tuh pakai inline biar gampangan. Jadi ini ada style inline, ada JS-nya, script-nya inline biar gampang. Yang kita bahas awal mah cuma ya HTML lang ID, ada head, pakai meta charset UTF-8. Ininya bisa ada title lah, check out peminjam, ini style lah. Pakai style root, habis itu bodinya tadi seperti ini. Seperti itu. Habis ada font face. Font face kita pakai yang ini. Nah, font face-nya Times New Roman, body font family Times New Roman, font face-nya pakai Rustic Roadway. Kalau mau lebih spesifiknya tuh yang Roadway personal use. Bisa ada main header itu yang ini kan header. Pakai display specs. Gitu-gitu. Habis itu logonya masih sama, pakai font family-nya, ada navigation UL sama LI sama LA. Dia tuh yang ini. Nah, dia tuh lebih tepatnya yang ini lah. Nih. Buat di header. Habis itu ada ini udah tadi, ada drop down menu yang tadi, pakai Google kan. Bisa ada input email yang ini ya. Gitu. Bisa ada table chart tuh yang ini karena sudah kosong. Maksudnya tadi ya nggak apa-apa lah ya. Gini habis itu button hover, button yang ini. Nah, bisa kita lanjut ke body. Mainnya. Ya benar, body. Kita ke main body. Dan ini kurang lebih sama aja sama yang tadi punyanya Yoga. Itu yang ini. Saya coba ya pindahin aja ke kanan. Terus ada divisinya. Div-nya yang ini, table ini, kolom maksudnya. Kolom. Untuk yang date pakai type date biar bisa ngasih input tanggal. Nah, bisa ada ini H3 tuh buku yang dipinjam yang ini. Bisa ada table yang ini. Udah, bisa ada buttonnya yang ini. Nah, ini scriptnya JavaScript. Kita biar bisa ngambil ke inian sebelumnya, data sebelumnya, kita pakai JSON parse dengan isinya chart. Bisa ada body, document, element,
get element buat ke dianya, ke checkout table-nya gitu. Kalau nggak ada ya return gitu. Nah biasanya tuh kalau sama kosong karena ya nggak ada apa-apa kan, jadi kosong. Ini chart for each item. Jadi kalau tadi misal ada buku, dia akan munculin satu persatu seperti itu. Kurang lebih kalau ini buat ngitung total buku kayak tadi. Kan total buku tadi itu ada 3 buku, habis itu bisa total buku ada 3 gitu. Nah, ini function submit form, dia buat biar formnya itu harus keisi, nggak boleh ada yang kosong seperti itu. Kalau nggak ada yang kosong, dia akan ngasih alert ini semua kolom harus diisi, sama kalau yang tanggalnya salah tadi, tanggal pengembalian tidak valid. Nah kalau udah kelar, dia akan alert peminjaman berhasil, local storage remove item from cart, jadi menghilangkan gitu. Nah habis itu juga ngereset isi formnya tuh. Ini juga buat loadout checkoutnya biar tahu nih ada isi lagi apa enggak seperti itu. Udah kelar. Udah. Itu saja penyampaian dari saya. Ya sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika banyak salah, banyak perkataan yang lantur, yang aneh-aneh ya. Mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos.